Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dalam perkuliahan akuntansi biaya pertemuan ke-10 dengan Pak Aktov. Sebelum Pak Aktov lanjutkan perkuliahan, Pak Aktov ingatkan kembali untuk like video ini di YouTube dan memberi komen nama Anda, nomor absen dengan tulisan nama, nomor absen, dan hadir sebagai tanda kehadiran Anda mengikuti perkuliahan hari ini. Yang kedua adalah penggolongan BOP atas dasar hubungannya dengan departemen. Itu terdiri dari A, BOP langsung, departemen adalah BOP yang langsung digunakan oleh departemen. Contohnya adalah biaya depresiasi mesin, biaya bahan baku penolong. Yang B, BOP tidak langsung departemen, adalah biaya yang penggunaannya bersama-sama dengan departemen lain. Contohnya ialah biaya depresiasi gedung, biaya pemeliharaan mesin. Penggolongan biaya overhead pabrik. Pertama adalah penggolongan biaya overhead pabrik atas dasar tingkah laku biaya atau hubungannya dengan aktivitas dan volume. Pertama adalah biaya tetap, contohnya biaya asuransi pabrik, biaya penyusutan aktiva tetap, gaji staf pabrik dan mandor. Yang B adalah biaya variabel, contohnya adalah sebagian biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan penolong, dan bahan bakar. Yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel contohnya adalah biaya pengobatan karyawan pabrik, biaya reparasi. Penentuan tarif biaya overhead pabrik. Langkah-langkah penentuan tarif BOP adalah pertama, menyusun budget BOP. Dasar pembuatan budget adalah A. Kapasitas teoritis, B. Kapasitas praktis, C. Kapasitas normal, D. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kedua adalah memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Dasar yang dapat digunakan adalah A. Satuan unit produksi, B. Biaya bahan baku, C. Biaya tenaga kerja langsung, D. Jam kerja, dan E. Jam mesin. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke rumus menghitung tarif BOP. Menghitung tarif BOP, rumus menghitung tarif BOP adalah pertama, jika dilihat dari satuan produk, maka rumusnya adalah tarif BOP dibagi dengan taksiran unit produk yang dihasilkan. Hasilnya adalah tarif BOP per satuan. B. Biaya bahan baku. Rumusnya adalah taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali dengan 100%, sama dengan persentase BOP dari biaya bahan baku yang dipakai. C. Biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali dengan 100%. Hasilnya adalah persentase BOP dari tenaga kerja. Yang D adalah tarif tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam kerja tenaga kerja langsung. Hasilnya adalah BOP per jam kerja. Yang terakhir adalah jam mesin. Taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam mesin yang hasilnya adalah tarif BOP per jam mesin. Baik, kita lanjutkan kembali ke pembebanan BOP. Pembebanan BOP setelah tarif ditentukan, maka pembebanan BOP dapat dilakukan dengan mengalihkan tarif dengan dasar pembebanan yang terjadi. Contohnya, tarif BOP sebesar 150% dari biaya bahan baku dan biaya bahan baku untuk pesanan nomor 01 adalah 2 juta, maka pembebanan BOP sebesar 150% dikali dengan 2 juta, yaitu sebesar 3 juta. Pembebanan BOP ini dicatat sebagai berikut. BDP BOP atau biaya dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 3 juta pada BOP yang dibebankan. Pengumpulan BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya yang terjadi dikumpulkan atau dicatat untuk dibandingkan dengan BOP yang dibebankan. Contoh, BOP yang terjadi sesungguhnya adalah biaya bahan penolong 500.000, biaya tenaga kerja tidak langsung 1 juta, BOP lain-lain 1.300.000. Maka jurnal yang dibuat adalah BOP sesungguhnya 2.800.000 pada persediaan bahan penolong 500.000, dan up 1 juta,
BOP lain-lain 1.300.000. Baik, yang terakhir adalah perhitungan selisih BOP. Selisih dihitung dengan membandingkan antara BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Apabila biaya sesungguhnya lebih besar dibanding biaya dibebankan, disebut dengan laba. Jurnal menghitung selisih BOP adalah: pertama, menutup rekening BOP yang dibebankan ke BOP sesungguhnya. Maka jurnalnya adalah BOP yang dibebankan pada 3 juta pada BOP sesungguhnya 3 juta. Kedua, mencatat selisih BOP jika laba. Maka jurnalnya adalah BOP sesungguhnya 200.000, selisih BOP 200.000. Selisih BOP jika rugi, maka jurnalnya adalah selisih BOP pada BOP sesungguhnya. Baik, karena materinya sudah selesai dan waktunya juga sudah selesai, maka sekarang kerjakan LTM lembar tugas mahasiswa yang sudah Pak Aktov upload di Google Classroom, dikerjakan dan jangan lupa di upload kembali. Perhatikan di atas waktu penguploadan. Sebelum Pak Aktov akhiri, jangan lupa untuk like video ini di YouTube. Terus jangan lupa lagi untuk mengisi komen nama Anda, nomor absen, dan kehadiran Anda. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.